Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Alangkah baiknya bila hati setiap kita selalu dipenuhi oleh syukur dan pujian kepada Allah kita yang penuh kasih, agung dan mulia. Di dalam refleksi Gema hari ini kita akan diajak untuk merayakan keagungan dan kemuliaan Tuhan melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tetapi mari terlebih dahulu kita berdoa memohon Allah Roh Kudus untuk mencerahkan hati dan pikiran kita di dalam memahami firman-Nya. Ya Tuhan Raja kami, penguasa dan pencipta yang agung, dimuliakanlah nama-Mu selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami mau melihat melalui firman-Mu, karya-Mu yang luar biasa yang menyatakan kemuliaan-Mu. Seluruh pengaturan, pemeliharaan dan kuasa-Mu yang menyatakan kekuatan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau. Melalui firman yang akan kami baca dan renungkan, kami mohon lagi-lagi Allah Roh Kudus yang akan menyatakan pribadi Allah kami yang luar biasa ini, sehingga kami boleh selalu memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang menjadi renungan kita adalah betapa mulianya nama-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur nomor 8. Demikian bunyi firman-Nya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, gurun-gurun, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di awal dan di akhir Mazmur ini ada sebuah pengakuan yang sama dari Daud tentang kemuliaan nama Tuhan yang berbunyi demikian. Ya Tuhan. Kata Tuhan dengan huruf besar semuanya ini di dalam bahasa Ibrani memakai kata YHWH yang menyatakan nama pribadi Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kata Tuhan yang kedua dengan huruf besar pada T di dalam bahasa Ibrani memakai kata Elohim, yaitu Tuan atau Raja. Ya Tuhan, Tuhan kami, Raja kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, pengakuan Daud tentang kemuliaan nama Tuhan lahir dari bagaimana cara Tuhan membuat namanya mulia. Cara pertama yang Tuhan lakukan untuk membuat namanya mulia adalah dengan menyatakan keagungan mahakarya ciptaannya. Di ayat 4, ketika Daud melihat ke langit, dia melihat bulan dan bintang-bintang. Di ayat yang ke-8 dan 9, Daud juga melihat kambing domba, lembu sapi, dan juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Semuanya itu adalah mahakarya ciptaan Allah yang luar biasa indah, megah, dan tak tertandingi. Ketika Daud kemudian melihat diri sebagai manusia, dicipta Allah melebihi ciptaan yang lain. Ciptaan yang diperhatikan, dimuliakan, bahkan dicipta hampir sama seperti Allah. Maka hatinya penuh dengan ucapan syukur dan kekaguman. Semua mahakarya ciptaan Allah yang luar biasa ini membuat namanya dipermuliakan.
Dan ini akan membungkamkan musuh-musuhnya yang mengatakan tidak ada Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 19 dan 20 demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah, cara kedua yang Allah lakukan untuk membuat namanya mulia adalah dengan memakai anak-anak manusia yang lemah untuk melayani tujuan-tujuannya. Di ayat 3 tadi dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Allah telah meletakkan dasar kekuatannya untuk membungkamkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, ayat ini juga dikutip Tuhan Yesus ketika anak-anak di dalam bait Allah memuji dan memproklamirkan Yesus sebagai anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Nah, pujian ini membuat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat gusar. Jadi Allah memakai manusia lemah untuk memberitahukan dan memuliakan namanya. Untuk memberitakan Injil Kristus supaya semua orang, semua bangsa melihat keselamatan yang daripadanya. Selanjutnya di ayat 7, Allah juga memakai manusia yang lemah untuk dengan mengaruniakan kuasa untuk menguasai dan mengatur ciptaan yang lain. Jadi dengan kata lain, manusia yang lemah juga dipakai sebagai representatif Allah untuk merepresentasikan Allah di bumi ini. Apa yang Allah kerjakan melalui anak-anak manusia yang lemah, ini adalah caranya untuk memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya bukankah seharusnya kita pun merayakan keagungan dan kemuliaan Allah sama seperti Daud di dalam pengakuannya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melihat mahakarya ciptaan Allah yang luar biasa ini, tidak bisa tidak kita akan mengagungkan Dia, pencipta, penguasa, pemelihara seluruh ciptaannya. Ketika kita menyadari diri sebagai manusia yang lemah, manusia yang berdosa, tetapi di dalam kasih karunia-Nya, Allah kembali memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat melalui penebusan Kristus yang sempurna. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar yang akan mempermalukan orang-orang yang sombong. Kita dipakai Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Memberitakan salib yang menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi menjadi kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan mereka yang percaya kepada Injil. Bahkan ketika kita melihat anak-anak kecil yang menyanyi, memuji Tuhan, anak-anak kecil yang berdoa, menyebut Tuhan sebagai pengakuan mereka Allah atas Allah mereka yang maha besar, maka tidak bisa tidak kita juga akan memuliakan Dia karena pekerjaan besar yang luar biasa ini bukan berasal dari kekuatan dan kemampuan kita, tetapi berasal dari Allah yang dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu, marilah setiap kita selalu mengagungkan dan memuliakan Allah di setiap aspek kehidupan kita, baik di bumi ini maupun di surga yang mulia. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Apa yang sudah Engkau kerjakan telah menyatakan kemuliaan namamu, supaya kami senantiasa dapat memuji dan meninggikan Engkau. Tuhan, tolong kami, supaya kami diberi kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami.
Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.